Lulu begini, apakah Bu Lulu hari ini ada waktu untuk saya berdiskusi? Alhamdulillah hari ini walaupun saya kurang sehat, tapi alhamdulillah saya punya waktu untuk kita bincang-bincang, berdiskusi apa yang akan Bu Vina sampaikan kepada saya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Lulu. Iya begini loh Bu Lulu, saya ini mau bercakap-cakap dengan Bu Lulu, berdiskusi mengenai permasalahan siswa saya Bu, begitu. Dari nanti kita berdiskusi dan bercakap-cakap, apa yang Bu Vina harapkan dari percakapan kita ini, Bu? Iya Bu Lulu, begini yang ingin saya harapkan dari percakapan ini Bu Lulu, saya itu menemukan solusi bagaimana sih menghadapi permasalahan siswa saya di kelas. Karena kebetulan kan ini kan sudah tahun pelajaran baru ya Bu Lulu ya. Saya mendapatkan siswa dan di antara salah satu siswa tersebut itu menurut saya tuh ada perhatian khusus begitu Bu yang dari guru. Karena sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan murid yang seperti ini dulu gitu. Dari yang Bu Vina sampaikan tadi bahwa ada siswa yang memang membutuhkan perhatian khusus dengan anak tersebut, kira-kira Bu Vina mengetahui apa yang menyebabkan anak ini membutuhkan perhatian lebih dari Bu Vina? Iya, begini dulu. Pada awal pembelajaran kemarin itu, saya tuh melihat anak ini tingkah lakunya itu berbeda dengan temannya. Dia bisa disebut anak yang hiperaktif. Karena pada saat saya mengajar, anak tersebut itu fokusnya tidak pada saya, begitu Bu. Dia itu bermain dengan dunianya sendiri, begitu Bu. Terus ketika saya tanya, ya dia tuh malah tersenyum gitu. Nah akhirnya dari situ saya tuh berpikir kenapa ya anak ini ya seperti itu. Lalu saya dekati seperti itu. Terus dia itu gini dulu, apa namanya, cenderung kelakuannya dia itu membuat suasana kelas itu menjadi gaduh karena temannya itu merasa terganggu dengan dia itu kadang-kadang itu berjalan ke sana kemari, terus kadang-kadang tahu-tahu tuh ngomong nyeloteh yang aneh-aneh begitu Bu. Nah akhirnya kan saya tuh bingung, wah ini kenapa ya anak ini seperti ini gitu. Terus saya tuh akhirnya tanya gitu kepada guru sebelumnya dia mengajar itu, Bu ini kenapa anak ini ketika di kelas itu anak ini kok tiba-tiba itu tingkah lakunya itu ya menurut saya sih berbeda dengan teman yang lainnya. Oh iya katanya si guru tersebut, rekan saya itu, ya Bu anak itu memang anak yang memiliki perbedaan dengan temannya, bisa dikatakan anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Bisa juga disebut anak hiperaktif gitu. Oh iya, akhirnya dari situ saya itu mau tahu gitu. Nah ini karakteristiknya seperti ini, tapi kok beberapa hari ini itu saya tuh kayak kurang nyaman begitu loh Bu Lulu, karena kelas saya itu akhirnya kurang kondusif ketika saya melaksanakan proses pembelajaran. Si anak ini mengganggu gitu. Sedangkan kalau saya marahi atau saya tegasi, ini merasa saya takutnya itu anaknya merasa cemas atau takut Tantrum gitu. Iya tantrum gitu. Itu dulu. Dari apa yang Bu Vina sampaikan tadi, menceritakan tentang kondisi anak dan Bu Vina, selama ini Bu Vina sudah menelusuri belum apa yang menjadi penyebab anak ini bisa tantrum atau tidak kondusif di sini? Iya, karena ini kan baru beberapa hari ya Bu ya, tahun pelajaran baru gitu. Nah yang saya lakukan itu yang pertama itu mencoba mendekati anak tersebut gitu. Saya tanya kemauannya apa, terus kesukaannya dia itu apa gitu. Nah ya pada waktu di kelas itu ya anak tersebut sih bilangnya saya bosan Bu, saya bosan seperti itu.
memberikan tugas pada anak-anak, pada murid saya, anak itu selalu bilang tidak bisa bu, tidak bisa gitu. Terus saya dekati, itu saya berusaha untuk memahami. Ya saya biarkan dulu sudah anak itu semaunya dia itu gitu. Lalu yang kedua saya itu ya itu tadi berbicara atau berdiskusi dengan guru sebelumnya yang mendidik anak tersebut di kelas ya, sebelumnya. di kelas sebelumnya begitu. Ya katanya si guru tersebut ya kita tuh harus memberikan perhatian ekstra kepada anak tersebut begitu guru. Ya. Dari pengamatan Bu Vina itu Ibu sudah menelusuri penyebab dan dari pengamatan Bu Vina itu apakah dia menyukai pembelajaran yang Bu Vina lakukan? Iya, kalau dari pengamatan saya ini dalam beberapa hari ini ya anak tersebut saya kira belum sepenuhnya ya Bu ya fokus pada pembelajaran ya Bu ya. Itu menurut saya itu Bu, karena kecenderungan si anak ini dia itu sukanya itu banyak bermainnya daripada belajarnya. Saya tanya, Bu saya tuh pengennya tuh istirahatnya tuh lebih lama daripada belajarnya gitu. Terus penyebab lainnya itu ya karena dia tuh tadi bosan, terus mungkin dia tuh memang ada faktor ya Bu yang menyebabkan ganggunya fokus ketika pembelajaran itu Bu. Kira-kira dengan pengalaman yang Bu Vina lakukan ya, yang Bu Vina miliki, trik apa yang Bu Vina gunakan untuk membuat anaknya itu fokus dulu? Ya, begini Bu, kalau saya ya Bu ya, karena ini kan tahun pelajaran baru, kemarin itu pada hari Senin saya itu meminta anak-anak untuk membuat kesepakatan belajar yang nantinya berujung pada keyakinan kelas. Diharapkan dengan kesepakatan belajar yang saya laksanakan, ya, yang siswa laksanakan, jadi siswa itu menuliskan keinginannya siswa itu tersebut, inginnya tuh kalian itu pembelajarannya seperti bagaimana anak-anak gitu. Terus di kelas itu supaya kelasnya itu nyaman, kelasnya kalian itu tertib, kalian tuh bisa belajar dengan nyaman, itu bagaimana yang kalian harapkan. Itu siswa menulis sendiri ya Bu ya. Setelah itu kita buat kesepakatan. Dari kesepakatan, nah saya meminta anak untuk selalu meyakini kesepakatan tersebut. Terus yang kedua, karena saya memiliki salah satu siswa yang tadi yang saya katakan itu ya Bu ya, akhirnya saya berpikir bagaimana saya itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya dengan membuat ice breaking ya di sela-sela pembelajaran biar anak-anak itu tidak jenuh, terus memberikan games ya. Terus di sela-sela itu ya mungkin menyanyi gitu ya. Itu yang dulunya mungkin saya itu metode pembelajarannya metode yang cenderung ceramah, mungkin membuat anak-anak bosan kali ya Bu ya. Terus akhirnya anak-anak itu pembelajarannya kayak kurang aktif gitu loh Bu dulu di kelas itu. Ya, ini pengalaman saya ya. Saya nggak disampaikan aja, kita kan iya. sedang berbincang-bincang ya, kita menggali apa yang Bu Vina terapkan nantinya seperti itu. Iya, ini pengalaman saya ya Bu ya dalam 1 tahun terakhir ini. Ya saya sadari karena pembelajaran atau metode yang saya laksanakan ini masih konvensional ya Bu, dengan metode yang kebanyakan ceramah, kurangnya siswa itu aktif sehingga terlihat kesannya ini pembelajarannya monoton gitu loh Bu. Tidak ada rasa anak-anak itu merasa senang ketika kembali pulang itu, sepertinya tuh mereka itu merasa bosan gitu. Nah akhirnya dengan pengalaman saya tersebut itu saya berusaha bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya sadar saya sebagai seorang guru, saya pun itu ingin anak-anak itu bisa senang dan bahagia ketika datang ke sekolah. Mungkin sebelum pembelajaran saya itu menciptakan semacam permainan lah Bu ya. Itu satu baris anak-anak itu mungkin saya kasih permainan seperti
ya, ya memang kalau kesibukan itu kita tidak boleh Bu ya jadi alasan. Betul. Ya, jadi alasan seorang guru ya Bu ya, karena semua guru kan memang Sibuk. ya. Ya, jadi Bu medianya saya kurang variatif. Nah, saya itu hanya menggunakan media seadanya saja Bu, karena di sekolah saya kan sarana dan prasarananya kan kurang memadai ya Bu ya. Itu yang membuat saya itu bingung, saya itu harus pakai media apa gitu ya. Akhirnya karena kebingungan itu saya itu hanya menggunakan media yang cenderung ceramah gitu. Nah sekarang ini karena saya memiliki siswa yang apa namanya berkebutuhan khusus yang menjadi fokus ya Bu ya, harus menjadi fokus seorang guru itu tanpa meninggalkan siswa yang lain. Ya akhirnya saya memiliki ide bagaimana sih saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan begitu Bu, bukan hanya untuk salah satu siswa saya yang memiliki kebutuhan khusus itu, tapi untuk semua anak didik saya dengan media yang bervariatif. Mungkin saya selain media gambar ya Bu ya, kan kelas 5 ini kan banyak sekali Bu ya pembelajaran yang abstrak seperti kemarin itu kan pernapasan pada manusia terus sistem pencernaan, peredaran darah gitu Bu ya. Itu kan kalau anak kelas tinggi itu kalau dikasih hanya media gambar saja kan bosan. Iya Bu, ya paling hanya termenung seperti ini Bu. Itu kayak saya itu kayak ngerasa gitu, hati saya itu kayak oh iya ya, anak kita saja kadang-kadang kalau mendengarkan ceramah orang lain itu merasa bosan ya, apalagi itu anak-anak selama berjam-jam. Ya itu akhirnya saya sambil dengan media teknologi berbasis teknologi gitu Bu, saya tampilkan mungkin video pembelajaran yang saya ambil dari channel YouTube itu Bu, gitu Bu. Kalau begitu apa motivasi untuk meningkatkan cara Bu Vina selain yang disampaikan Ibu tadi, ada enggak cara lain yang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelasnya Bu Vina yang Bu Vina sebutkan tadi? Kira-kira ada tidak? Ya, ada solusi lain? Gini Bu, sejauh ini saya untuk meningkatkan motivasi dalam diri siswa, yaitu yang pertama saya itu menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, kreatif seperti itu ya Bu ya, dengan cara mungkin dari gurunya sendiri satu ya Bu ya. Untuk meningkatkan motivasi diri, saya itu perlu adanya peningkatan kompetensi dari dalam diri saya sendiri, sehingga nantinya dari kompetensi seperti mengikuti pelatihan atau diklat-diklat itu saya itu bisa kompetensi diri saya itu semakin menambah, sehingga saya memperoleh wawasan, memperoleh pengalaman yang sangat berharga, sehingga nantinya saya bisa mengimplementasikannya di kelas. Itu untuk guru ya Bu ya. Terus untuk yang lainnya itu Bu, setelah saya memperoleh wawasan atau pengalaman dalam kegiatan pelatihan dan sebagainya, ya saya berusaha Bu untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan kreatif dengan cara kan sebelum pembelajaran kan pastinya kan guru membuat modul ajar ya. Modul ajarnya itu saya buat atau saya rancang dengan menyertakan pembelajaran 4C Bu, kolaboratif, kreatif, kolaboratif, kreatif dan lainnya itu ya Bu ya. Itu sehingga pembelajaran di sana itu memang betul-betul anak itu aktif dalam diskusi kelompok, terus tanya jawab itu, terus selain itu bisa bernalar kritis. Dari metode-metode yang Bu Vina sampaikan tadi, apakah ada metode yang paling mantap dan nyata untuk yang benar-benar meningkatkan motivasi belajarnya tadi? Ada enggak menurut Bu Vina? Iya Bu, dengan saya flashback ke tahun pelajaran kemarin ya Bu ya, metode yang cenderung saya gunakan itu kan metode ceramah ya Bu ya, tanya jawab, terus penugasan gitu saja ya Bu ya. Ini yang saya inginkan ini metodenya itu selain metode ceramah juga ada metode tanya jawab,
kelompok, Bu. Karena mungkin saya nanti akan membuat kelompok gitu, sehingga anak yang betul-betul khusus tadi itu bisa Membaur. Iya, membaur ya, bisa membaur dengan teman-temannya gitu loh, Bu. Jadi dia itu tidak aktif sendiri gitu, Bu. Akhirnya kan dari situ kan anak tersebut kan nanti kan ada rasa sosial ya dengan yang lain gitu. Nah, terus sebelumnya itu, Bu, saya juga memberitahu kepada siswa yang lainnya ya. Kebetulan, Bu, kesepakatan belajarnya kita kemarin itu ada saling menghargai dan menghormati ya, Bu ya. Nah, itu saya terapkan ke anak-anak pada saat diskusi kelompok nanti. Kalian itu sesuaikan ya dengan keyakinan kelas atau kesepakatan belajar kalian yang kalian buat itu ya. Salah satunya saling menghargai dan menghormati dengan temannya kalian. Itu supaya apa sih? Nah, saya bilang gitu, Bu, ya supaya pembelajaran atau kegiatan diskusi ini menyenangkan gitu, Bu. Dari rating kira-kira dari yang Bu Vina sampaikan itu berapa rating angka yang Bu Vina berikan untuk metode yang Bu Vina gunakan keberhasilan di kelas? Ya, metode diskusi kelompok ini ya, Bu ya. Ratingnya itu berapa? Ya. Kalau ratingnya ini saya kira mampu di angka 8, Bu. 8 ya. Iya. Terus rencana yang dilakukan atau langkah selanjutnya apa Bu Vina? Ya, yang pertama ini yang saya lakukan adalah pendekatan ya, Bu, kepada si siswa tersebut. Itu. Yang kedua saya kolaborasi, Bu, dengan rekan guru yang lain, gitu. Terus agar saya itu memperoleh ide-ide bagaimana cara mengajar siswa yang berkebutuhan khusus ini. Terus yang ketiga saya akan melihat kondisi latar belakang keluarganya, gitu, Bu. Selanjutnya siapa saja yang kira-kira yang bisa membantu terlaksananya rencananya Bu Vina tadi? Iya, Bu. Membutuhkan bantuan atau bagaimana? Iya, kalau saya sih memerlukan bantuan ya. Ya, yang pertama adalah rekan sejawat saya, bukan guru. Itu terus saya juga tidak lupa, Bu, untuk selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Selaku kepala sekolah itu pimpinan saya. Iya. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Vina butuhkan untuk melakukan adaptasi tadi di kelas Bu Vina? Ya, melakukan adaptasi ini kira-kira ini ya mungkin sekitar 3 atau semingguan gitu lah, Bu. Gitu. 1 sampai 3 minggu. Iya, 1 sampai 3 mingguan gitu lah untuk adaptasi. Karena ini kan siswa baru ya, Bu ya. Iya. Kapan rencana Bu Vina melaksanakan metode-metode yang Bu Vina sampaikan ke saya? Rencananya sih insya besok ya, Bu ya. Besok iya. Ini sudah kelihatan lebih bersemangat. Iya, Bu, besok itu, Bu. Karena saya sudah punya ide-ide untuk menjalankan pembelajaran yang menyenangkan. Komitmen apa yang Bu Vina terapkan ke diri agar metode itu tetap yang dilakukan agar rencana metode rencana yang Bu Vina sampaikan ke saya tadi itu berjalan dengan baik? Komitmennya apa? Ya, konsisten ya, Bu. Harus konsisten. Pertama niat ya, Bu. Betul. Ya, karena kalau tidak ada niat itu semua rencana itu akan hilang gitu. Yang kedua, konsistensinya saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang memang harus benar-benar mendidik dan menuntun tumbuh kembangnya si anak ini. Gitu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Singkat saja. Ya, singkat saja dari mungkin saya minta bantuan dari salah satu rekan saya yang memang khusus menangani anak berkebutuhan khusus karena sudah mendapatkan kompetensi itu, Bu. Iya. Gitu. Dari yang Bu Vina sampaikan tadi tentang segala metode yang Bu Vina lakukan tadi, sekarang bagaimana perasaan Bu Vina setelah kita berbincang-bincang, kita ngobrol? Iya. Alhamdulillah, Bu, dari percakapan kita tadi itu saya menemukan solusi ya, Bu, untuk menciptakan metode yang lebih baik lagi gitu di kelas saya gitu. Saya sudah menemukan solusinya gimana sih untuk besok itu. Saya itu proses pembelajarannya itu bagaimana
senang melakukan pembelajaran, anak-anak juga senang menerima pembelajaran. Nanti saya harapkan suatu saat kita berbincang lagi Bu Vina untuk menindaklanjuti bagaimana hasil yang Bu Vina lakukan setelah rencana-rencana tadi diterapkan di sekolah. Itu saja Bu Vina. Iya Bu Lulu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Lulu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Terus saya itu